Ini weekly, jadi kita ngelihat grafik weekly, monthly, terus kemudian monthly sampai tahun berapa nih? 2005. Masih 420. Anda bayangkan gitu ya. Ketika 2005 Anda punya 10 juta, kemudian Anda jual di 8.000, itu berarti sekitar 20 kali lipat. 20 dikali 10 juta ya sekitar 200 juta. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ini singkatnya. Kemudian daily set. Nah, ini hari ini transaksinya dari 15 Juni, 12 Juni, 11 Juni. Ini 12 ke 15 kenapa ada jeda? Karena sekarang hari Senin. Jadi hari Sabtu, Minggu tuh tidak dihitung ya. Volume gitu ya dan lain-lain. Ini value-nya berapa, nominal yang ditransaksikan, harga opennya berapa, harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa di hari ini saja. Open 4.800 gitu kan. Oh, ini high-nya tuh 4.850 tapi ditutup pernah low di 470 tapi ternyata ASI tutup di 4740 jadi 40 poin ya. Oke, kira-kira begitu gitu kan weekly melihat mingguan sama monthly. Jadi bulanannya berapa nih gitu ya. Kemudian kita ambil tuh laporan keuangannya. Jadi Anda tidak perlu yang namanya ke Google atau tanya ke Astranya karena ketika masuk yang namanya di list di Bursa Efek Indonesia, semua perusahaan harus terbuka ya, dia harus melaporkan keuangannya. Anda bisa pilih di sini nih di kuartal 4 di tahun 2019 itu dia berapa tuh untungnya. Jadi total salesnya berapa, modalnya berapa, cost of goods sold, coba baca lagi pergerakan ekonomi, gross profitnya berapa, 50 triliun ini ya berarti ya, kayak 50 triliun. Terus kemudian dia operating expense-nya hanya menghasilkan 24 triliun. Jadi earning before tax. Jadi pendapatan sebelum dipajak itu adalah 26 triliun dan pajaknya sekitar berapa persen saya nggak tahu. Jadi net income-nya 21 triliun ya. EPS adalah earning per share 534,36, kita akan bahas belakangan. Total asetnya Astra itu adalah 351 triliun dengan liabilitas 165 triliun dan equity modal sendiri 147 triliun. Liabilitas adalah utang ya berarti ya. Equity adalah modal sendiri. Ini adalah utang dari banknya ya. Tapi kalau saya salah ya mohon maaf lah ya. Karena saya bukan lulusan ekonomi. Kita akan bahas EPS-nya tahunan gitu ya, earning per share-nya tahunan itu sekitar 536. NPM kita akan bahas, PBV, price to book value 1,9, DER dan lain-lain, return of asset dan return of return of apa ya, aset sama ROE, cari di Google aja gitu ya. Kemudian ada satu lagi book value. Jadi harga wajarnya sebenarnya berapa hari ini? Jadi 3.665.2. Tapi harga book value ini tidak bisa jadi patokan ya karena memang ketika peminatnya banyak angkanya lebih daripada book value-nya. Sekitar segitu ya. Oke, kira-kira begitu. Kemudian yang hari ini per jam kita nggak usah ini adalah brokernya gitu kan. YP itu adalah salah satu kode Mirae, BK saya nggak tahu mungkin Dana Reksa atau apa gitu kan. Tradebook hari ini price-nya segini, berapa orang yang beli, berapa volumenya, angka yang 4.300 tuh orang beli di 369 kali gitu kan. Volumenya sekitar 17 ribuan. Value-nya sekitar 8T berarti. Oke. Technical, ini kita belajar belakangan karena ini terlalu ribet bagi orang yang baru. Terus kemudian foreign, ini adalah orang yang beli dari modal asing ya, modal asing yang masuk ya. Ini juga jelas, cost dan lain-lainnya, secara value juga berapa triliun nominal. Kemudian forum, jadi kita kan bisa baca-baca banyak orang yang komen kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang menjebak. Jadi hati-hati dengan komen di sini, oke? Kemudian rekomendasi, jadi pagi-pagi ini besok nih ya, itu ASI disuruh buy sama siapa? Sama UOB Kaihian, ada Indo Premier Sekuritas juga dia suruh juga buy. Tapi ini hanya rekomendasi, jangan terlalu jadi patokan. Oke? Kira-kira begitu. Kemudian saya kasih fitur satu lagi setelah stock price dan lain-lain. Anda lihat di stock info gitu di hari ini, stock ranking ya. Di hari ini gitu kan. Yang gainernya paling tinggi berapa nih? Ini adalah BAPPW Waran gitu ya. Jadi dia naik 17 ketika 85%. Yang ini 63%, kemudian 20%, Clay Pura gitu ya. Best juga naik 13%. Jadi hari ini yang paling untung secara persen itu siapa gitu ya. Jadi kalau Anda untung sekitar 28%, kalau Anda punya 10 juta, hari ini buka pagi gitu kan naik sekitar 49 poin.
itu Anda, 11 poin, jadi Anda dapat 28%. Kalau Anda 10 juta, seperti Anda punya duit akhirnya 12.800.000 ya. Oke. Di sini juga lihat nih di hari ini losernya siapa gitu kan. Ternyata yang paling jatuh turun itu adalah misalnya nih 6%, 6% ya. 17% gitu ya. Terus kemudian dengan price gitu kan, maksudnya perubahan nominal angkanya. Jadi 1.540 ini adalah gudang garam ya, dia naik sekitar 2,3%, tapi gitu kan secara poin dia 1.150 poin. Loser, ya, kebalikannya volume. Jadi volume tertinggi itu siapa tadi yang nguasain? Ini ada sekitar 3 juta lot ya. Nah, Anda bisa lihat aja ya close, low, open, frekuensi dan value-nya. Kemudian value, dan ini berdasarkan value ya, value kemudian berdasarkan frekuensi, Anda bisa lihat ya. Oke, sekarang gitu ya, Anda bisa melihat portofolio, tapi portofolio kayaknya jangan deh ya, karena ketahuan saya jarang main saham. Oke, itu aja dulu ya gitu kan untuk tutorial pengenalan HOTS di halaman pertama. Dan ini disclaimer, saya bukan pegawai dari Mirai Aset, saya hanya sebagai seorang investor, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, dimaafkan saja dan jangan di ini. Dan untuk Mirai tolong dibantu ya, jangan dituntut gitu ya. Ini saya cuman ini, kalau memang keberatan tolong info di komen dan bikin surat tertulis dan saya akan off-kan dari YouTube. Thank you. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Saya akan mengenalkan mengenai bagaimana cara membeli saham harian dan lain, dan itu harus dilakukan ketika pagi hari. Oke, like and subscribe, can join the